Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Farhan dari kelas 2 SID. Di sini saya akan membuat video tentang laporan pertemuan kedua framework. Di sini pertama saya akan eh, menginstal Git. Oke, saya sudah download installernya. Di sini kita yeskan saja. Oke, next. Ini tempat folder Git-nya ya. Kalau saya taruh di D aja kali ya. Next. Di sana ini kita next saja. Gitu, oke. Next, next. Back. Overdrive. Oh, nggak langsung aja next. Oke, oke, next, 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 next. Terus, oke, di sini kita tunggu saja installer Git-nya. Prosesnya akan memakan waktu beberapa saat tergantung kecepatan dari SSD kita. Di sini, oke, oke, finish. Ini akan munculkan pesan kita tuh dari mana, dan lain-lain lah. Lalu proses selanjutnya kita akan melakukan pembuatan project dari eh, pembuatan project ya, tergantung dari tema kelompok kelompok mana. Di sini saya dari kelompok 10 yang akan membuat kependudukan dan saya di bagian adminnya. Teman saya Sukra di bagian eh, usernya. Pertama, kita buka terminal biar cepat kita. Oke, kita skip aja. Saya sudah ini komennya. Composer create project Laravel dan kependudukan admin. Saya bagian admin. Kita enter saja. Oke, creating kependudukan admin. Kita tunggu saja. Seperti pertemuan sebelumnya, ini downloadingnya tergantung kecepatan internet masing-masing ya. Dan installingnya tergantung kecepatan SSD kita. Oke, siap. Di sini sudah terbuat. Terus kita buka di bagian www. Nah, pendudukan admin. Kita buka VS Code. Nah, ini project saya kemarin, saya close aja ya. Close folder, lalu open folder. Nah, filenya terletak di bagian Laragon dan www. Nah, saya pilih kependudukan admin karena saya ingin membuat yang bagian kependudukan admin. Terus di sini kita harus memastikan database-nya. Nah, ini nih. Oke, oke, oke. Di sini kita hapus dulu. Oke, MySQL. MySQL. Sip. Terus kita buka terminal bagian sini. PHP Artisan Serve. Waduh. Require Aragon minimal. Fatal error and oh, di sini kita lupa ya. Harus kita hidupkan dulu Laragonnya. PHP Artisan Serve. Hmm.
Coba kita jalankan. Ini tadi kependudukan admin ya. Kependudukan admin test. Kita tunggu. Oke, di sini fatal errornya require capture. Oh. Ini MySQL. Ini aman. Bagian di sininya nih. Coba kita hapus saja. Terminal. New. Oke. Sip. Mana dia tadi? Kita Oke. Projectnya sudah jadi. Project dari kependudukan admin. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada bagian eh, penginstalasian Git pada project kita ini. Pertama kita buka terminal. Nah, Git init. Sip. Installation Git Explorer. Nah, dari sini kita sudah melihat Git kita sudah terinstall ke dalam project. Dan bisa kita lihat di dalam kependudukan ini. Ini ada, kita harus aktifkan dulu ini. View. Wait. Ini. Show. Oh, ini show. Nah, hidden item. Nah, ini ada bagian Git yang sudah terinstall ke dalam project kita. Oke. Selama saya memasukkan nanti passing datanya juga saya akan menjelaskan apa fungsinya. Pertama, tapi kita masukkan dulu commit pertama kita. Commit. Git. Git add. Itu tuh fungsinya untuk menambahkan file ke staging data. Git add. .tar. Nah, ini harusnya nah, udah yang sama udah ditambahkan. Terus ada fungsi reset. Itu opsional sih. Coba kita coba aja. Git reset. Nah, udah. Karena nggak banyak yang berubah juga dari staging sebelumnya. Terus ada, oh ya, bagus kita konfigurasi data dulu. Git config user namanya dipetik 2 nama saya Fajar Farhan. Oke, sudah. Git config ini untuk emailnya. Oke. Coba git status ya. Status. Tuh. Git add commit but oke. Oh iya, masalahnya tuh add-nya di spasi. Mohon maaf. Git add spasi titik. Nah,
Udah git status. Nah, baru hijau semua. Nih, kita juga bisa lihat hijau semua. Sudah tertambahkan. Jadi data kita udah aman, tapi belum di commit. Kita tambahkan aja git. Ini instalasi project pendudukan. Nah, nama commit pertama nanti. Oke. Sip. Sudah di commit untuk commit pertama kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita lanjut ke bagian passing data. Saya akan mulai dari bagian controller dulu. Saya akan buat controllernya PHP Artisan Make Controller pendudukan controller. Biar langsung kebuat dia controllernya. Nah, jadi kalau kita memakai gitu, nah ini berarti ada file baru yang belum commit atau ter-add, belum ditambahkan. Terus ini nih bagian ini hijau-hijau. Jadi kita jelas gitu kelihatan mana yang project yang sedang kita kerjakan. Enak juga sebenarnya. Lumayan membantu. Eh pada bagian controller saya sudah siapkan codingannya. Hmm, bentar. Ini oke. Sip. Jadi ini data sementara kita yang saya belum masukkan dari database ya. Berarti saya buat aja data sendiri. Ini nanti fungsi ID-nya untuk menampilkan pada bagian view-nya biar mudah nyarinya. ID-nya penting untuk di bagian view. Ini data-datanya. Terus ini untuk pencarian sederhana. Misalnya kita nyari nanti Budi, keluar Budi Sentioso nanti atau Budi-Budi apa gitu yang lainnya nanti. Tergantung datanya. Untuk disiapkan untuk project selanjutnya juga biar lebih mudah aja. Kita tinggal masukin ke database aja nanti. Terus ini untuk reset case untuk for each di the blade tetap urut. Jadi datanya tetap urut. Terus ini return view penduduk view. Nah, nanti file view saya akan bernama view penduduk. Kalau lain daripada view penduduk, nanti dia akan tidak ya bakal error. Bakal error. Di bagian Laragon nanti dijelaskan nanti. File penduduk view tidak ketemu katanya. Terus compact data penduduk. Nanti menampilkan data ini. Untuk memanggil data ini nanti. Sip. Lalu kita ke bagian road dulu kali ya. Road. Bagian road kita masukin. Nah, ini import class. Jadi mendapatkan kalau kita pakai slash penduduk setelah apa namanya kependudukan admin garis miring kependudukan admin test garis miring penduduk nanti dia bakal mengarahkan ke controller tadi. Oke, ininya sudah masuk, sip. Terus kita ke bagian, nah ini ada bagian modifikasi, ini modifikasi. Ini kan tadi saya rubah tuh, berarti dia termasuk bagian modifikasi. Misalnya saya tuh masukin ini spasi gitu, sah. Nah, ini juga termasuk modifikasi menurut dia. Nah, kalau dibalikin lagi nggak masuk modifikasi karena nggak ada yang berubah. Jadi setiap file yang berubah itu nanti kelihatan uh, modifikasi atau penambahannya. Kalau penambahan dia hijau-hijau seperti ini. Jadi kelihatan gitu kalau misalnya versi segini dapat yang ini gitu, versi segini dapat seberapa gitu.
De- Terus kita ke bagian ini road view lagi. Bagian untuk menampilkannya resource view. Kita buat file bernama penduduk view.blade.php. Nah, saya sudah menyiapkan juga file untuk file codingan untuk menampilkan data dari controller. Nah, ini untuk search box-nya, bagian search box-nya. Ini untuk bagian data penduduk. Nah, umur, Ahmad, ini untuk tabelnya. Jadi ini, lanjut ke bawah. Data penduduk. Terus si penduduknya nanti ini, nama. Nah, ID tadi yang penting saya masukkan tadi. ID dari data sementara tadi. Dia ngambil ID, misalnya ID nomor 1 siapa gitu. Itu juga berfungsi untuk misalnya kita mau edit nanti per ID dia. Jadi ID nomor 1 misalnya. Jadi kelihatan siapanya. Oke, sip, sip. Coba kita tes. Penduduk. Nah, seperti ini tampilannya. Sederhana saja, tapi lumayan fungsional. Jelas kelihatannya. Terus ini ada fungsi-fungsi kayak detail, hapus, edit, dan kemungkinan besar ini tidak bisa dihapus. Tidak bisa diedit dan dihapus kelihatannya. Karena saya belum masukkan ke database. Nah, ini saya fungsi. Misalnya Citra. Ci aja dah. Kalau Ci aja nanti kelihatan siapa yang berawalan Ci. Di sini ada Citra. Nah, jadi kita gampang mencari data. Misalnya kan bisa beribu-ribu per desa gitu. Atau bisa jutaan per desa, jadi mudah mencari ya. Ini juga ada fungsi untuk tambah penduduk, tinggal saya masukkan ke database nanti. Saya hubungkan. Dan harus ada link eh, penampilan datanya juga untuk controllernya juga untuk tambah penduduk ini nanti. Untuk project selanjutnya. Kita tunggu saja. Sip. Nah, jadi itu passing data saya. Jadi passing data itu eh gimana ya bilang jelaskannya. Mudahnya tuh passing data tuh kayak mengirim variabel array yang sudah berisikan data dari controller ke view untuk ditampilkan di bagian blade-nya. Gitu. Jadi kayak ya passing data untuk mengoper data. Oke. Nah, saatnya kita git spasi add spasi titik sah. Oke. Terus kita bagi masuk ke commit git commit m-nya 1 ya. M-nya 2 bener. Commit gini aja deh. Kita pakai row atas juga bisa kita lihat apa tadi. Nah, bisa kita edit. Inisialisasi project pendudukan admin. Nah, saya buat passing data kependudukan admin. Data. Oke.
Oke, sudah saya commit. Jadi seharusnya data saya aman. Oke, kita lanjutkan kepada bagian Git. Masih kepada bagian Git tadi ya. Kita pada bagian check out. Tadi coba kita lihat Git lognya lagi. Nah, ini commit yang saya sudah lakukan 2 kali. Yang pertama commit yang headmasternya yang tadi sebelum saya masukkan instalasi project kependudukan ini. Ya, ini yang passing data. Oh, passing datanya yang terbaru. Terakhir. Saya coba pengen balik ke commit yang ini lagi. Commit yang instalasi project kependudukan admin. Jadi sebelum adanya penduduk controller yang lain-lainnya juga lah. Jadi kita coba ke sini. Ada yang namanya fungsi commit commit git spasi check out. Terus kita pakai, nah ini nih apa nih kurung gini. Terus kita tutup lagi. Nggak perlu pakai itu ya, langsung aja gini. Nah, bisa dilihat di sini pada bagian controllernya belum ada saya masukkan eh, penduduk controller, bagian resource-nya juga view-nya juga nggak ada, dan bisa kita lihat bagian routes-nya dan belum ada saya masukin. Betul sebelum pada saat saya commit pertama kali. Jadi kalau cara baliknya kita tinggal git checkout master. Git, udahlah saya copy aja lah ya biar cepat. Git checkout master untuk membalikkan kepada bagian eh, terakhir saya commit. Sip. Nah, bagian masternya nih sudah. Nah, ini change-nya. Ini pada bagian view-nya ada masuk. Nah, udah ada. Bagian webnya juga udah ada. Jadi fungsi git itu untuk lebih mengamankan project kita. Ya misalnya, aduh kapus nih, aduh pusing. Ya udah tinggal git aja. Git solusi kita. Mungkin fungsinya tuh lebih kerasa kepada orang yang teledor. Jadi bisa pakai, aduh kemana nih? Yang penting ingat aja fungsi git log ya. Tapi kita perlu ingat juga harus kita commit atau kita ya harus kita commit juga biar jangan lupa. Mungkin masih banyak kekurangan. Mungkin segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.